Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas bab 5 tentang bernyanyi dengan teknik vokal. Seperti kita ketahui, bernyanyi dengan teknik vokal itu ada beberapa ya, yaitu dengan teknik unisono, kemudian suara 1-2, kemudian ada lagi vokal group. Kita akan membahas satu persatu, yaitu dengan bernyanyi teknik vokal dengan unisono. Di sini dalam pokok bahasan nanti saya uraikan beberapa poin pokok, yaitu menyanyi dengan cara unisono. Ini kita mencoba mengenalkan pada kalian bagaimana warisan budaya dan menyanyikan lagu daerah. Ya, jadi lagu daerah sebagai warisan budaya tentunya akan dinyanyikan secara unisono dengan teknik unisono. Kemudian teknik vokal dan organ suara manusia. Ini kita akan mengenalkan bagaimana teknik vokal yang baik. Terus kemudian organ-organ suara apa saja yang biasanya dikeluarkan untuk menghasilkan suara yang baik untuk menyanyikan lagu tersebut. Kemudian yang ketiga, bernyanyi dan latihan vokal. Otomatis kita harus mengetahui bagaimana bernyanyi dan latihan vokal yang baik dan benar. Dalam bernyanyi unisono, kita sebelumnya harus tahu apa itu definisi daripada bernyanyi secara unisono. Bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi dengan satu suara yang hanya menyanyikan melodi pokoknya saja. Jadi menyanyi satu suara itu bisa dikatakan menyanyi secara unisono. Ini cocok atau baik kalau kita gunakan untuk menyanyikan lagu daerah. Kemudian setelah kita tahu definisi daripada unisono, kita perlu tahu juga poin penting di mana istilah-istilah yang harus kita ketahui kalau kita mempelajari atau ingin menghasilkan teknik yang baik untuk bernyanyi. Apa itu? Istilah-istilah tersebut adalah satu, artikulasi. Nah, ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, kalau artikulasi itu apa. Kemudian yang kedua, prasering. Apa itu prasering dalam bernyanyi? Itu istilah tersebut harus kita ketahui dan kita pahami juga. Kemudian intonasi. Apa itu intonasi? Nah, itu harus kalian ketahui juga. Mari kita ulas satu persatu. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu adalah pengucapan yang jelas dan benar saat kita menyanyi. Tidak boleh kita menyanyikan secara asal. Jadi liriknya harus kita ucapkan, kalau A ya A, kalau O ya O, dengan posisi mulut atau bibir yang benar. Itu sehingga kalau C ya diucapkan C, S ya S. Tidak boleh samar, C diucapkan S atau apa gitu. Itu namanya kita sudah mengucapkan, kalau kita bernyanyi itu A, I, U, E, nya jelas, vokal konsonannya jelas, akan menghasilkan suara yang baik. Itu namanya apa tadi? Artikulasi. Kemudian istilah yang kedua adalah prasering. Istilah prasering ini harus kita ketahui juga, karena saat menyanyi kita harus menghasilkan kalimat yang difahami. Pemenggalan kalimatnya harus tepat, itu namanya prasering. Jadi definisinya prasering di sini adalah pemenggalan kalimat yang benar dan tepat, sehingga arti daripada lirik yang disampaikan kepada yang mendengarkan itu tersampaikan oleh penciptanya. Ya. Di samping artikulasi, prasering kemudian
istilah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara atau tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi ini menyangkut ke solmisasi. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu harus benar ya. Jangkauannya harus tepat. Ini bisa kita lakukan dengan sering melakukan latihan tadi ya. Latihan bernyanyi tadi ya. Nah, selain ketiga pokok atau ketiga istilah tersebut, tidak kalah pentingnya dalam bernyanyi, dalam teknik vokal kali ini kalian harus mengetahui bagaimana pernafasan yang baik. Jadi teknik pernafasan yang baik dan benar. Ada beberapa teknik pernafasan dalam hal ini saat kita memproduksi suara, yaitu apa? Satu, ada pernafasan bahu. Kemudian yang kedua, pernafasan dada. Kemudian ada lagi pernafasan diafragma. Kalau pernafasan bahu itu melakukan pernafasan dengan menarik nafas, mengangkat bahu untuk mengisi paru-paru kita. Jadi paru-paru kita isi, mungkin kita suarakan. Nah, itu namanya kita menyimpan udara di paru-paru. Nah, cara seperti ini tidak baik untuk menghasilkan suara saat kita menyanyi ya. Itu karena menghasilkan suara yang dangkal. Dangkal itu tidak baik. Nanti bisa terputus-putus saat kita menyanyikan suatu bait lagu atau lirik lagu. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui, pernafasan dada. Apa itu pernafasan dada? Melakukan pernafasan dengan membusungkan dada ketika menarik nafas. Dada kita angkat, seolah-olah kita akan mengeluarkan suara yang keras. Nah, ini kurang baik juga untuk produksi suara saat kita menyanyi. Ya, kemudian itu akan menghasilkan suara yang terputus-putus, dan suaranya nanti kalau kita saat menyanyi akan mudah capek atau mudah lelah. Ya. Yang paling baik di sini adalah untuk memproduksi suara saat kita bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Diafragma ini lazim digunakan oleh para penyanyi profesional ya. Nah, ini anak-anak juga harus tahu ini pernafasan diafragma ini caranya bagaimana? Dengan mengisi udara di rongga perut ya. Melakukan pernafasan dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma. Ya, cara ini merupakan pernafasan yang optimal. Coba nanti anak-anak mempraktekannya ya, bagaimana dengan seperti itu ya, secara rutin sehingga menghasilkan produksi suara yang baik. Saya kira itu untuk poin penting dalam kita memproduksi suara agar kita menjadi atau menghasilkan suara yang baik saat menyanyi unisono tadi. Unisono merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Lagu-lagu daerah ini sangat cocok kalau kita gunakan teknik unisono untuk menyanyikan lagu tersebut. Itu baik dilakukan secara vokal grup atau dinyanyikan secara bersama-sama atau dinyanyikan secara sendiri. Itu teknik ini cukup baik ya. Latihan vokal itu dapat dilakukan dengan menyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model yang sudah dikenal ya, yang tadi ya,
seperti lagu-lagu daerah. Saya kira pembahasan kali ini sekian dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah ini ya. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan bab 5, yaitu bernyanyi teknik bernyanyi dengan teknik vokal ya. Bernyanyi dengan teknik vokal ya. Coba nanti kalian praktekkan di rumah untuk menyanyikan atau untuk berlatih bernyanyi dengan teknik vokal. Sekian dulu ya anak-anak. Semoga kalian mengerti dan paham apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan, dan apa yang kalian baca pada materi. Ya, kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.